pandemi ini. Ya, kita tahu sudah mungkin menginjak lebih dari 1 tahun. Nah, sebenarnya Mas Willy tadi terlalu terlalu apalah istilahnya. Sebenarnya ide itu datang dari Mas Alvan dari Jombang. Mas Alvan kangen pengen ngobrol-ngobrol. Terus beberapa teman terpikir kalau kita punya satu WhatsApp grup di kelompok yang pernah tampil di Festival Telata Bocah, kelompok yang terlibat dalam festival kami tahunan, di mana biasanya hari-hari ini kami festival. Terus Mas Alvan mengutarakan itu mungkin awalnya internal di antara jejaring kita, tapi kayaknya eman-eman. Terus terang teman-teman kami itu belum terbiasa dengan Zoom meeting. Saya sendiri terakhir kali adalah Oktober tahun lalu. Itu. Jadi idenya, wah ini asik juga ketika mengundang teman-teman dari luar daerah, dari luar jejaring kita yang belum kita kenal. Terus harapannya ke depan bisa bekerja sama, saling bertukar pikiran. Itu. Dan alhamdulillah atas peran jasa besar Mas Lili, semua tersenggala, semua disenggol oleh Mas Lili 99,99% kali ya. Semua disenggol Mas Lili. Dan sehingga terjadilah ini, malam ini pertemuan kita. Mungkin itu dulu Mas Lili, monggo siap lanjut. Ya, Mas, sebelum kita beranjak ke teman-teman yang lain gitu, Mas. Mungkin bisa jelaskan dulu kira-kira Telata Bocah itu apa, Mas? Festival yang mempertemukan teman-teman yang malam hari ini ingin berbagi. Itu kira-kira apa dulu, Mas? Telata Bocah itu kami dirikan tahun 2004 ya. Tahun 2004 kami dirikan, terus ada peristiwa erupsi Merapi, ada peristiwa gempa Bantul, dari sana terus terang kami banyak belajar. Tadinya kami saat itu susah komunikasi, ada internet tapi masih terbatas, terus dengan adanya 2 peristiwa besar itu mempertemukan kami dengan lembaga-lembaga lain, sehingga kami tahu, oh kegiatannya seperti ini, karena saat peristiwa Merapi dan Bantul 2006 itu banyak agenda, banyak organisasi yang lain yang kami banyak belajar dari sana. Dari situ kemudian ketika kita selesai di Bantul 2 tahun, pada tahun 2007 kita kembali ke Merapi dan terbersit bikin festival. Nah, kenapa bikin festival seni? Karena kita lihat bahwa di lereng Merapi itu banyak kelompok seni tradisional seperti halnya Jalantur, Ketoprak, Wayang Wong, Jatilan dan sebagainya. Bahkan dalam satu kecamatan di Dukun itu ada 8 kelompok seni Reok Ponorogo yang mereka setiap tahun tuh bikin pertunjukan bersama. Saya pikir semangat itu. Ada lagi kami mengacu pada Tutup Misor yang semenjak 1937 mereka melakukan peristiwa kegiatan-kegiatan budaya, di mana sampai sekarang pemimpinnya adalah generasi kedua, tetapi pelakunya sudah pada generasi kelima, anak cucu cicit dari pendiri. Itu yang satu hal juga yang menginisiasi kami. Tentang festival mungkin juga kami banyak belajar dari Festival Lima Gunung, di mana mereka adalah petani-petani seniman ya, teman-teman pasti sudah tahu Festival Lima Gunung, teman-teman Lima Gunung. Mungkin 3 hal itu yang bisa menginisiasi kami, di mana kami belajar dari mereka. Cuma kami mengambil segmen di anak, ya, karena kebetulan kata Telata Bocah itu identik dengan anak. Kami mengambil segmen di anak, di mana meskipun kata anak itu bagaimanapun melibatkan banyak orang. Dan ketika bikin festival seni, tidak sekedar kami mengajak anak, tapi di situ juga kami harus berbaik hati pada orang tuanya, berbaik hati dengan komunitas-komunitas di kampung. Misalnya, mereka punya jadwal untuk belajar di masjid. Belum lagi dengan ibu-ibu, kita harus berbagi untuk memberikan pengertian kenapa anaknya kita ajak berkesenian. Alhamdulillah teman-teman kemudian mulai tahun 2009 itu teman-teman dari luar kota terlibat kayak Korea terlibat, terus teman-teman dari Padang, terus kalau ketika ada tamu dari asing datang ke Indonesia, mereka juga biasanya juga mengisi. Nah, dengan adanya pandemi ini tentu saja kami karena kesifat festival kami adalah yang satu kelompok aja 30-50 orang,
di mana dengan adanya pandemi katanya harus bermasker. Bagi saya terus terang masih kesulitan. Terus ada rasa kangen sehingga berhari-hari ini saya cuman upload forward festival-festival yang lalu. Saya forward untuk menghilangkan kangen itu. Tapi di sisi lain ternyata teman-teman di berbagai daerah itu tetap saja melakukan aktivitas. Saya senang ketika mendengar itu. Mereka tetap melaksanakan aktivitas dengan tentu saja dengan mencoba mencoba prokes. Tapi ketika saya mencoba mengajak grup lain atau saya datang ke desa lain, saya sedikit kaku, rikuh. Terus terang ketika saya main ke Merapi itu secara kependudukan saya ada di Muntilan, bukan di kecamatan di lereng Merapi, sehingga saya bagaimanapun saya tamu ketika saya mengajak teman-teman mereka ada keraguan, tapi teman-teman tetap melakukan kegiatan. Seperti itu Mas Lili. Oke, terima kasih Mas Gun. Jadi kalau Bapak Ibu semua kalau Anda merasa lebih ingin tahu silakan Anda googling Tlatah Bocah begitu. Nanti akan muncul begitu banyak gambar anak-anak yang lucu-lucu begitu dengan kostum mereka, dengan pakaian mereka yang unik. Atau kalau Anda buka YouTube gitu, itu ada banyak sekali kelompok, ada banyak sekali tampilan terkait dengan festival tersebut. Oke, terima kasih Mas Gun yang sudah membuka acara kita pada malam hari ini. Nah, sekarang saya akan mengundang inisiator kita nih, Mas Alvan Tomim. Monggo Mas. Beliau ini berasal dari Jombang, komunitasnya bernama Badalah Nusantara ya Mas ya. Saya selalu keliru membaca Badalah gitu. Ya, Balada. Oke, ini adalah saya akan membagikan sebentar. Jadi saya akan membagikan sebuah video pendek dari apa yang dilakukan oleh teman-teman Badalah Nusantara. Bentar. Iya. Mohon maaf tadi sudah saya siapkan kok ternyata. Ya. Life is just a bowl of cherries. Sometimes it is sweet, filled with worries. Don't be afraid when things go wrong. Just be strong. When things seems up in the air and everything is so unfair, and you stumble and fall, just pick yourself up and sing. If one day you lose your way, just remember one thing, my friend. When you're under a cloud, just put some music and sing. If one day you lose your way, just remember that I'm here to stay. Don't you give up, keep your chin up and be happy. Life is just a bowl of cherries. Sometimes it is sweet or filled with worries. Don't be afraid when things go wrong, just be strong. When things seems up in the air and everything is so unfair, and you stumble and Oke, ini tadi adalah video singkat tentang kegiatan teman-teman di Badalah Nusantara. Oke, ya mohon maaf bagi teman-teman yang terlambat, tadi saya sudah memperkenalkan. Jadi siapa yang akan berbicara pada malam hari ini gitu. Ada Mas Alvan, kemudian ada Mbak Agnes, Mas Acong dari Kendal, ada Mbak Indah dari Sedulur Sikep, kemudian ada Mbak Empri, beliau dari Sumba, kemudian ada Mbak Zulfa, beliau dari Variah Thaibah,
Oke, nah sekarang kita akan mulai dulu sharing dari Mas Alvan. Oke, silakan Mas. Iya, Ya, terima kasih Mas Lili Mantoro. iya. Monggo. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum. Selamat malam. Semoga malam tetap selamat. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, saya dari perkenalkan ya, nama saya Alvan. Nama panggungnya Alvan Tomim karena saya suka sekali dengan dunia pantomim. Saya saat ini sedang berdomisili di Jombang dan berkegiatan di Jombang bersama Badala Nusantara. Jadi Badala Nusantara ini adalah di mana perkumpulan yang kita bikin, saya bersama istri, bukan balada gitu, tapi badala. Cilu badala. Nah, cilu badala. Nah, nama badala sendiri kan kalau dikutip-kutip dalam istilah bahasa Arab juga badala ini diartikan sebagai perubahan. Badala, perubahan. Nah, aktivitas badala sendiri di Jombang ini kita fokusnya di aktivitas anak-anak, di mana aktivitasnya di sini yang memerdekakan anak-anak melalui permainan tradisional, kemudian belajar di alam, kemudian seni pertunjukan, seni rupa, dan lain sebagainya. Yang dimana awal mula Badala ya mungkin sama juga dengan teman-teman mendirikan perkumpulan anak-anak di sana, yaitu bermuncul dari suatu keresahan seperti itu. Mungkin keresahan di sekolah yang dimana kan model-model sekolah sebelum-sebelumnya kan ada lagi kurikulum 2013 yang full day school dan lain sebagainya. Nah, adanya Badala Nusantara ini hanya untuk melengkapi aktivitas anak-anak. Jadi tidak hanya belajar di sekolah, bahwasanya belajar kita bersama teman-teman di kampung, bermain, kemudian pergi ke sawah, mengenal daun, itu juga lebih penting seperti itu. Karena sejatinya kan belajar yang menyenangkan menurut anak-anak sendiri kan bagaimana belajar itu yang setara dengan bermain. Jadi bermainnya anak-anak yaitu adalah belajarnya seperti itu. Itu singkat dari yang saya sampaikan tentang Badala Nusantara. Mungkin di sini ada Mbak Pinut yang juga bisa menambahi tentang apa Badala Nusantara. Silakan Mbak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pinut. Saya dulu pernah keresahan awalnya sama mungkin sama Salvan. Jadi sebelum ada Badala, kita tuh kerja masing-masing. Saya di Jombang dan beberapa kota. Mas Salvan di Jember membuat sanggar anak-anak pantomim. Dan ketika bertemu, apa nih namanya gitu kan. Ya, akhirnya kita membuat Badala yang bertujuan keliling ke desa-desa, ke kota-kota, di beberapa daerah dengan niatan semoga bisa keliling Indonesia ataupun dunia. Dengan tema memerdekakan anak, mengajak mereka bermain lagi, mempelajari apa yang ada di sekitar mereka, mungkin nggak jauh beda dengan niat teman-teman semua. Mungkin nggak nambah banyak karena hampir sama sih. Terima kasih. Siap. Oke, mungkin bisa dijelaskan Mas, situasi COVID ini kemudian apa yang dilakukan teman-teman di sana begitu? Kalau pas COVID mungkin awal kita benar-benar lockdown banget ya, sampai habis Lebaran kita sama sekali tidak ada kegiatan, 2020 itu kosong. Cuman setelah itu kita mulai kegiatan kecil di sebuah desa yang jauh dari kota, di mana mereka tahu ada corona, tapi tidak terlalu terpengaruh karena setiap hari mereka juga ketemu ngajinya teman-teman yang sama, sekolahnya teman-teman yang sama. Meskipun nggak boleh sekolah, mereka masih main gitu. Nah, akhirnya kita ngajak mereka bermain dengan protokol yang ada, tapi tetap kita menjaga diri datang dengan kita sehat, berarti kita boleh datang. Nah, ternyata respon orang tua dan anak-anak sangat wah gitu. Karena selama ini kan nggak ada kegiatan, sehingga kegiatan yang kita bawa menjadi hal baru bagi mereka.
sampai akhirnya kita memutuskan 2021 bulan Juni kita akan konsisten di 2 desa di daerah Jombang untuk keliling bergantian ke anak-anak memberikan permainan atau edukasi khusus kepada mereka setiap hari minggunya, sehingga menjadi kegiatan ekstra ketika di luar sekolah. Jadi nggak bosen Zoom aja, tapi juga kegiatan di alam bebas. Oke, siap. Oke, terima kasih Mbak Pinut dan Mas Avan. Oke, supaya nanti kita, ya, masih ada lagi Mas yang mau disampaikan? Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman juga. Nanti kalau kita mengalir supaya karena kita ada 6 orang yang akan berbicara begitu. Nah, kita akan mengalir kepada berikutnya. Terima kasih teman-teman Badala Nusantara dan semoga kehadirannya menggerakkan kembali teman-teman adik-adik di sana begitu. Karena sekarang sudah relatif turun ya, tapi tentu saja harus protokol. Terima kasih sekali dan sekarang kita akan mengundang teman yang kedua. Ini siapa ya, Mbak? Mas Eko sudah hadir ya, Mas ya? Mas Eko? Ya, Mas Eko. Iya, sudah Pak. Ya, silakan Mas Eko. Sebentar, ini saya dulu, saya pindahnya. Mas Eko, monggo silakan. Iya. Selamat malam. Assalamualaikum. Sugeng Dalu semuanya. Perkenalkan saya Eko Susanto. Bisa didengar, nggih? Yes. Bisa didengar. Ya, Mas, bisa, Mas. Ya. Sekali lagi nama saya Eko Susanto, saya dari Magelang, tepatnya di wilayah Salaman, lereng Menoreh. Di sini saya mewakili dari teman-teman komunitas lereng Menoreh yang tergabung di suatu komunitas, yaitu komunitas seni. Kalau untuk saya mungkin tidak lebih ke anak-anak, ya ada dari anak-anak yang mengikuti, tapi kebanyakan saya banyak di bidang kesenian. Jadi pengalaman saya waktu sampai sekarang pandemi itu, ya mungkin saya perkenalkan dulu nggih, Pak Mas Lili ya. Saya dari silakan Mas, silakan ya. Komunitas lereng Menoreh itu berdiri tahun, ya masih baru lah, 2000 berapa ya, 2013. Itu kita dari perwakilan seni yang biasanya seni tradisional, kita kumpulkan, kita buat kegiatan, semacam kegiatan yang intinya kita mempertahankan kesenian yang ada lewat event setahun sekali yang namanya Salaman Ade, dan sudah alhamdulillah sudah berjalan 7 kali, namun karena terpatok pandemi ini, jadi kita belum bisa melakukan event lagi. Terus karena memang dari selama pandemi kami berkegiatan, mungkin kita event-event lewat virtual atau mungkin pentas-pentas di mungkin kita di YouTube, atau mungkin dari dinas biasanya sering manggil untuk acara virtual. Cuman memang karena basic kita kesenian tradisional, kita kalau nggak ditonton sama orang banyak biasanya kepuasan kurang. Itu karena memang kahanan kan masih kayak COVID kayak gini, juga kita menyadari juga memang aturan pemerintah dari kebijakan pemerintah belum bisa mengadakan event yang sifatnya berkerumunan. Jadi dari kegiatan kesenian kita lakukan dengan virtual. Dan dulu juga dari Diskominfo, mungkin dari punya Pak Ganjar itu kita diundang untuk event virtual, kita ngikut saja. Jadi cuman yang itu kendalanya masih mungkin untuk kesenian yang lain belum bisa menerima dengan adanya
pertunjukan virtual karena memang kebiasaan ditanggap, ditonton orang itu suatu kebanggaan. Dia tidak memilih materi atau bayaran, tapi kalau sudah ditonton banyak orang itu suatu kebanggaan. Jadi dari proses latihan itu semangat kalau ada pentas live gitu. Selain kita berkesenian juga saat pandemi ini kita sering mungkin Pak Gun juga sudah pernah ke sini, sudah pernah ke rumah salaman sebagai kegiatan teman-teman dari Karang Taruna, mungkin dari adik-adik juga berbagi ilmu lah mungkin untuk ekonomi kreatif, ada yang buat dekorasi, ada yang buat pot-pot semacam itu, dan dari hasil pembuatan itu kita online kan, dan alhamdulillah juga bisa menambah sedikit uang jajan dari mereka gitu. Cuman ya bagaimana lagi, memang harapan kita juga segera dibuka untuk kesenian pentas yang sifatnya live itu. Tapi ya bagaimana lagi, mungkin kami juga perlu ilmu dari teman-teman seperti Mas Lili Ismantoro, mungkin dari Mas Alvan, atau dari Pak Gun juga, dari Mas Usari juga. Intinya dari kami memang masih belajar. Kita berkesenian di kesenian tradisional, mungkin butuh ilmu juga untuk kreatif yang lain. Mungkin itu dulu dari saya, Mas Lili. Nanti bisa disambung lagi. Intinya harapan kita tetap kesenian yang ada khususnya di wilayah kami itu tetap bertahan walaupun dengan keadaan pandemi kayak gini gitu loh. Itu saja dulu, monggo nanti bisa dilanjut lagi nggih. Oke. Terima kasih Mas Eko. Jadi ada kesulitan ya Mas Eko ya, beradaptasi dari seni tampilan biasa, kemudian mau tidak mau harus online, itu tantangannya ngengnya itu tidak dapat gitu ya. Tidak dapat, iya. Harus virtual nggih. Ya. Oke, bagi teman-teman yang belum tahu, jadi lereng Menoreh itu adalah pegunungan yang melintang yang ada di Jogja dan di Jawa Tengah, begitu di sebelah selatan Magelang begitu. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah atau belum tahu itu berada di mana begitu, itu satu pegunungan tua, kalau kita menyebutnya pegunungan tua karena di situ banyak sekali gerakan-gerakan budaya maupun artefak-artefak purbakala banyak sekali begitu. Terima kasih Mas Eko. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Mas Eko. Yeay. Belajar Pak, belajar. Sama-sama belajar Mas, kita semua belajar. Ya, kalau kata teman saya, kata senior kita kan semua orang itu guru gitu kan, alam raya sekolah kita gitu. Terima kasih Mas Eko. Oke, sekarang kita akan bergeser. Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari Mas Eko begitu, siapa ya sekarang ya? Situ Mas Gun. Ya. Oke, sekarang saya akan mengundang siapa Mas? Mas Gun masih mute itu mic-nya, jadi tadi. Iya, Mas Gun masih mute. Paling jauh aja biar pulangnya nggak kemalaman. Sumba, Padang. Oke, kita akan mengundang Mbak Empri. Mbak Empri masih? Oh ya, siap Mbak. Ya, Mbak Empri mana ya? Suaranya mana ini ya? Cek. Ya, sebentar Mbak, saya angkat dulu. Oke, Mbak Empri. Nggih. Ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya akan Mbak Empri mana ya ini ya? Halo Mbak. Halo Mas. Cek. Ya. Oke, siap Mbak. Terima kasih. Iya, sebelum Mbak Empri menyampaikan, saya akan putarkan dulu Mbak. Akhirnya saya bisa mendownload gambar dari Mbak Empri. Iya. Jadi nanti bagi saya Mbak ya, dia Tame itu komunitasnya apa, kok saya lihat kok gambarnya
Seru-seru sekali ya. Mas, Bu. Ya, ini bapak mama saya, pemilik iya. nama dia kami, Mas. Ya, salam kenal, salam dari Jogja. Oke, saya akan memutarkan satu video yang berhasil saya sadap dari Instagram beliau. Nah, ini adalah apa yang dilakukan Mbak Empri di Sumba Baradaya. Ya. Hi JJ. Keras, hi JJ. Do you like eating fruits? Yes? Okay, good. Once again, do you like eating fruits? Yes, I do. Okay. What is your favorite fruit? Suka makan apa? Keras, halak sih. Tanya Miss Le. And you bilang, and you? Oh, I like mango. Okay, clap your hands for JJ. Wow, seru banget. Putar. Oke, Mbak Empri. Anaknya berapa sih, Mbak? Kok banyak banget, Mbak? Oke, Mbak Empri, silakan berbagi kira-kira komunitas Diatame itu komunitas apa, begitu, lalu dinamika kegiatan selama ini apa, sejarahnya seperti apa, dan lalu sekarang di tengah-tengah COVID ini apa strategi dan langkah yang Mbak lakukan, kira-kira gitu. Terlalu banyak ya pesan dari saya ya? Ya kan? Silakan Mbak, iya, silakan. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya Mas Lilik dan teman-teman. Iya. Halo, saya Empriani Magi dari Sumba, bukan Sumbawa ya teman-teman. Karena sering salah disebutkan Sumba. Sumba itu ada di Nusa Tenggara Timur. Saya tinggal di Sumba Barat Daya tepatnya. Saya mendirikan Diatame ya dari 2017 di bulan April. Sebenarnya Diatame itu singkatan dari nama bapak dan mama saya gitu. Orang tua yang luar biasa yang mengizinkan saya sedikit gila ya, Mas, dalam tanda kutip, memilih jalan hidup untuk menjadi orang yang sederhana, orang yang apa adanya dan mau hidup kembali lagi dengan alam begitu, Mas. Dan lebih khusus bisa berguna walaupun lewat hal sederhana. Jadi saya itu bukan guru, saya itu anak teknik kimia, tapi memutuskan untuk jadi guru. Gimana tuh? Jadi di 2017 saya masih kerja jadi pegawai kan Mas di lingkungan hidup.
Saya kerja nih linear sama bidang ilmu saya, tapi saya sedikit resah karena melihat anak-anak di sekitar saya itu hanya menghabiskan waktu untuk bermain. Dan ditambah lagi kami orang Sumba ini Mas, masih di bawah rata-rata sejahtera ya. Adat yang luar biasa, belis yang mahal gitu. Jadi sumber daya alam kami itu luar biasa tapi tidak sebanding sama SDA-nya gitu. Sama SDM-nya Mas, sorry. Jadi ya banyak yang jadi TKW dan lain sebagainya. Jadi menderita Mas gitu. Jadi berbekal itulah saya berniat untuk, bukan berniat ya, terpanggil gitu membangun anak-anak lewat pendidikan, lewat apa yang saya punya gitu Mas. Jadi saya mendirikan Diatame dari 1 orang anak, murid saya sendiri yang adik saya sendiri yang bernama Naura, yang 2019 yang lalu saya ajak ke Jogja diundang sama Mas Gun, sama Tata Bocah. Terima kasih Mas Gun. Dan sekarang Nauranya sudah SMA Mas Gun. Jadi kami bersyukur diundang ke sana, kami melihat dan belajar banyak hal, dan itu pertama kalinya kami ke Jogja dan bisa main ke sana, ke Magelang, menikmati gudeg yang enak dan lain sebagainya. Singkat cerita, sekarang itu murid kami sudah berjumlah kurang lebih 300 orang ya Mas, tersebar di hampir seluruh Sumba. Dan saya itu tidak sendiri, dibantu sama 20 orang relawan yang tergabung dalam tim Diatame ini dari berbagai lintas ilmu dan profesi. Kami itu secara sukarela memberikan apa yang kami bisa berikan kepada adik-adik, baik itu yang bisa bahasa Inggris, ngajar bahasa Inggris, yang dokter ngajar tentang PHBS dan lain sebagainya. Dan kegiatan kami sebenarnya sangat padat. Saya sendiri juga profesinya sekarang jadi guru juga di sekolah formal, jadi harus bagi waktu dengan baik. Dan sejak COVID ini jujur banyak kegalauan ya. Tapi puji Tuhan Mas dan teman-teman, niat baik itu ada saja jalan keluarnya. Dari awal COVID sampai sekarang, tim kami itu sudah gerejep menjemput bola. Sebelum COVID itu sampai ke NTT dan Sumba, masih di Jawa lah itu. Teman-teman kami yang dokter dan yang nakes lainnya itu sudah sosialisasi tentang PHBS, sudah door to door gitu. Jadi kami sudah memberikan sedikit edukasi ke masyarakat sehingga kalau COVID masuk ke kita jangan kaget begitu. Jadi ya itu berjalan dengan baik, dan dari awal COVID sampai sekarang kami masih berkegiatan walaupun dengan waktu dan jumlah anak yang sangat dibatasi. Seperti yang tampil di video tadi itu, memang kegiatan kami dari bulan Juni sampai sekarang Mas itu. Kalau kegiatan pembersihan sungai dari sampah plastik itu kegiatan rutin ya, hampir setiap bulan di akhir bulan itu kami lakukan gitu, dan itu dibikin ecobricks. Kira-kira begitu. Kegiatan dari anak-anak Diatame, kurang lebihnya nanti kita akan diskusi. Semoga informatif ya Mas dan teman-teman. Terima kasih. Wah, kita beri tepuk tangan teman-teman. Keren sekali Bapak Ibu. Terima kasih atas inspirasinya kepada Mbak Empri, kepada Kak Empri, dan Kak Empri ternyata atas inspirasi Bapak Ibu, Kak Empri bisa menginspirasi teman-teman dan juga anak-anak semua di Sumba Baradaya. Oke, keren sekali Mbak Empri. Iya. Saya masih Saya gugup gitu. Mas. Mau ngomong apa ini? Mbak gugup apalagi saya, ya ampun. Saya orangnya pemalu loh Mbak. Ya, terima kasih sekali Mbak Empri. Saya pikir itu, wow, luar biasa sekali. Saya speechless Mbak, nggak bisa ngomong apa-apa. Ya, oke, terima kasih Kak Empri. Semoga karya di sana dapat berkembang dan semakin tumbuh begitu. Siap-siap dibajak, sepertinya teman-teman hadirin di sini terpesona pada apa yang dilakukan Mbak Empri di sana gitu. Siap-siap dibajak untuk forum-forum yang lain ini, untuk ngobrol-ngobrol di forum yang lain. Oke, terima kasih. Ya, sekarang nanti kita akan bertemu lagi dengan Mbak Empri dan teman-teman begitu. Nah, sekarang kita akan geser ya. Next kita akan geser kepada teman-teman kita yang juga siap membagikan. Saya akan meminta Kak Agnes, Mas Acong, siapkah berbagi? Ya,
Iya. Mau Kak Agnes dulu atau Kak Acong dulu? Mas Acong dulu. Oke, siap. Kak Acong silakan biar kelihatan berdua begitu. Ya, silakan. Mas Acong, ya. Sanggarjo ya. Ya, Oh Mas. iya, saya punya sebelum mereka berbicara saya punya rekamannya. Saya putarkan dulu ya. Oke, Mohon izin mau. ya. Oke. Mas Acong, mohon maaf sudah mulai berbicara, saya stop dulu. Jangan gondok ya Mas Acong ya. Ya, ini adalah kegiatan teman-teman. Oke. Endingnya agak ya ada anak kecil dimakan barongan gitu. Oke, terima kasih. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Mas Acong dan Mbak Agnes. Silakan. Yuk, Mas Acong silakan. Selamat malam kawan-kawan, bahagia selalu. Dengar Mas suara saya Mas tadi juga. Terdengar Mas. Kedengeran Mas. Terdengar. Mas. Perkenalkan, nama saya Andrian Eka Setiawan, tapi lebih terkenal, lebih populer sebagai Acong. Ini saya tidak biasa ngomong. Di Sanggarjo itu awalnya sekitar tahun 2015 itu mulai berdiri. Awalnya ya sama sih seperti kawan-kawan lain, keresahan saya pada pendidikan di sini, anak-anak malah justru lupa pada budayanya, lupa pada bermain itu. Jadi saya berinisiatif mengajak anak-anak sekitar di dusun saya untuk ayo dolanan gitu, dolanan yang bebas lah, dolanan sing kamu sukai gitu, berkembang terus. Akhirnya yo awalnya sih hanya apa yang saya dapatkan di luar, terus nyablon seperti apa gitu, terus permainan sederhana itu, terus kemudian masyarakat di sekitar kebetulan juga support dengan kegiatan ini. Akhirnya masyarakat juga ikut andil di sini, bergerak merawat anak-anak ini. Terus yang paling senang saya juga
Tlatah Bocah. Pematiknya salah satu di Sanggarejo ini juga Tlatah Bocah. Tlatah Bocah. Pak Gun itu ngajak main, terus saya yang ngajak pemuda di sini, yang ngajak agung. Tlatah Bocah itu ternyata tradisi ya wis, ada barongan di sini, kebetulan peninggalan zaman dulu, ajak pemuda-pemuda main ke sana, nyewa truk itu ya Pak Gun. Terus truknya enggak nyewa, truknya dari kawan, akhirnya main, pemuda-pemuda di sana selain main juga belajar, oh ternyata geraknya seperti ini, akhirnya mereka juga tertarik untuk menggerakkan anak-anak di sini, kegiatan di sini. Akhirnya sampai sekarang kita rutin, kita kolaborasi dengan kawan-kawan di Kendal, luar Kendal, terus Mbak Agnes juga bagian dari itu, bagian bahasa Inggris, bagian syuting menyuting, bagian gambar, band, seperti itu. Terus saat pandemi ini ya kita tetap rutin sih, nggak terlalu berpengaruh di sini. Soalnya anak-anak juga terlatih untuk nakal di sini, mereka nggak peduli dengan seperti itu, walaupun kita tetap menyarankan di situ. Tapi mau gimana lagi, namanya anak-anak, orang tua juga menyetujui ya. Selama ini kita masih berjalan seperti biasa, masih ada pentas, cuman sekali itu pentas dibubarkan kepolisian, nggak berwajib, cuman mas dengan kepolisian juga kalau di desa kan masih kenal ya, jadinya baru acara selesai mereka datang, kita kompromi, ya udah seperti biasa lagi, seperti itu. Enaknya di desa seperti itu saat pandemi itu. Agnes menambahkan mungkin. Ya, tes masuk. Tuh. Oh ya, jadi kalau saya menambahi dari Mas Eka tadi, sebenarnya Sanggarejo itu bukan hanya anak-anak ya Mas, tapi ada orang tua juga, ada anak muda juga, ada anak-anak gitu. Ini yang menarik, jadinya tidak hanya sama anak-anak gitu, cuman memang di sini kita sharing tentang ini Karang Tlatah Bocah. Saya terima kasih sekali karena setelah lama merantau balik kampung kok suwong gitu loh, kayak nggak ada kegiatan gitu. Terus di WhatsApp grup itu ada kayak itu anak utara ada namanya Mas Acong gitu kan, ternyata tidak jauh dari rumah saya. Jadi untuk mengisi kegiatan kenalan sama Mas Acong sebenarnya sudah ada di WA grup itu. Terus ternyata kegiatan dan semangatnya itu cocok gitu loh. Saya senang bikin sesuatu, tapi saya nggak punya anak-anak kan, jadi domplang atau numpang ke Mas Acong gitu, numpang Mas Acong yang punya anak-anak gitu. Jadi apalagi selama pandemi ini kan, jadi banyak kegiatan yang harus direm. Misalnya festival ya Mas Acong ya, sudah merencanakan berapa kali, tapi batal terus karena nggak boleh gitu. Jadi kita cari alternatif untuk gimana anak-anak tetap beraktivitas, tetap berkegiatan. Kalau dari anak-anak sih tetap kumpul, tetap latihan rutin ya. Kalau latihannya setiap malam, saya nggak pernah bisa ikut nonton anak-anak latihan karena malam. Jadi daerah saya ke tempatnya Mas Acong itu perjalanan hutan-hutan gitu loh. Jadinya kalau pulang takut. Jadi ya dengar-dengar berita aja kalau misalnya anak-anak latihan gitu. Kalau saya pribadi, kalau saya pribadi di sini sebagai supporter sih sebenarnya, karena secara lingkungan juga jauh gitu. Tapi kalau misalnya Mas Acong memerlukan sesuatu untuk dibagikan ke anak-anak, kalau saya ada waktu saya pasti siap. Kayak kemarin butuh ilustrasi untuk usaha dana, yo siap. Butuh apa kemarin ya? Kita bikin kegiatan zin, itu kita bikin buku kecil sederhana, isinya hal-hal yang dekat dengan anak-anak, ada tentang barongan, ada tentang alat transportasi. Jadi kita bikin buku, ada ceritanya, ada gambar mewarnainya, ada
ada pengetahuan kayak gitu. Kita bagikan ke anak-anak di sana dan ternyata itu cukup menarik waktu itu. Gitu. Kenapa bentuknya kok buku gitu? Karena ya selama sekolah online kan anak-anak sudah banyak pegang HP gitu, jadinya pengen sesuatu yang real yang bisa dipegang. Nah, dan kalau misalnya bentuknya zin atau buku sederhana itu gampang, cuma di copy, dibagikan gitu juga sangat oke. Bosan lagi ini acara apa lagi nih kayak gitu. Buat teman yang berasal dari Kendal, nanti kalau teman-teman ingin berkolaborasi dengan mereka ini teman-teman muda yang energinya luar biasa. Oh, artinya ya. Tadi itu sudah kayaknya. Siap, Mas. Oke, terima kasih atas cerita dari kawasan Semarang ke mana itu? Barat ya? Semarang Barat. Kalau Kendal kan soalnya jarang, Mas. Kalau Semarang ke Barat gitu mungkin agak tahu, Mas. Apalagi Beleri. Ya, Mbak Agnes juga itu di Beleri. Jadi. Ya, terima kasih. Seringnya nanti kita akan menggali lebih jauh lagi. Nah, sekarang kita masih punya 2 orang nih. Yang satu Mbak Endah dari teman-teman Seluruh Sikep, yang satu dari Mbak Zul dari Khoria Thaibah. Mana dulu ini? Oke, saya akan mengundang Mbak Endah dulu ya. Mbak Endah, mana Mbak Endah? Halo, sebentar ini. Halo Mas Lili. Yes, siap Mbak. Bisa didengar suaranya? Bisa Mbak. Selamat terima kasih Mas Lili. Ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam Selamat Mbak. Malam, yes. Mbak Indah. Okay. Selamat malam Mbak Indah. Salam dari Jombang. Wow, terima kasih semuanya. Saya Indah, disampaikan oleh Mas Lili tadi. Saya adalah pendamping di Pasinaon Omah Kendeng. Itu adalah Belum Mbak? Belum Mbak? Nge-lag. Iya ini. Ya, koneksinya. Iya. Mbak Indah, halo. Iya. Terputus ya. Oke, nge-lag sebentar. Kena tunggeng. Oke, sembari menunggu Mbak Indah sudah pulih jaringannya belum? Belum ya? Oke, sembari kita menunggu Mbak Indah ini pulih jaringannya, begitu. Saya akan membagikan aktivitas kegiatan anak di sana. Jadi ini adalah kegiatan anak-anak yang didampingi oleh Mbak Indah dan teman-teman. Ya. Oke, sebentar. Nah, ini beliau dengan anak-anak melatih gamelan. Kemudian ini ya dengan teman-teman Seluruh Sikep semuanya. Ganti. Halo Mas Lili, saya ya, ganti pakai laptopnya Mas Nang. Oke, siap Mbak. Ini fotonya kelihatan dulu ya Mbak ya. Oke Mas Lili. Siap Mbak. Ini teman-teman. Ya. Nah, ini beliau yang di tengah. Oke. Sudah nyambung lagi ya Mbak Indah ya? Ya, silakan Mbak Indah. Tadi Mbak Indah mana ya? Silakan Mbak Indah. Hilang lagi kayaknya memang sinyalnya. Sinyal di sana ya. Oke. Ya, kami mohon maaf ya, biasalah apa? Ya. Karena tidak semua daerah juga merata sinyalnya, jadi kita maklumi. Kita nanti akan masuk lagi kepada Mbak Indah sekarang. Kita akan geser dulu. Nggih. Mbak Zul, Mbak Aini Zulfa, siapkah sementara kita menunggu Mbak Indah? Iya. Ya ampun, mohon maaf Mbak, sampai agak ngantuk-ngantuk gitu ya Mbak ya tadi ya. Enggak. Ya. Oke, sekarang Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, saya akan menampilkan ini dari Mbak Aini Zulfa dari Khoria Thaibah, begitu ya. Nah, tadi saya sempat membaca beliau, websitenya beliau, websitenya teman-teman dari KBQT itu. Nah, semua izin ya, saya akan membagikan dulu
supaya kemudian kegiatan teman-teman di sana itu apa begitu bisa terpantau oleh teman-teman semuanya. Ya, sebentar saya bukakan dulu karena ternyata belum saya buka. Ya. Oke. Ya. Jadi ini slide yang saya tampilkan ini adalah aktivitas dari teman-teman kelompok bermain atau kelompok belajar, Mbak? Qoriah Thayyibah. Kelompok belajar. Kelompok belajar. Komunitas belajar KB-nya itu. Apa, Mbak? Komunitas belajar. Komunitas belajar Qoriah Thayyibah. Oke. Betul. Ini saya baca dari website beliau. Acara ini ada kegiatan bulan Juli ya, Mbak ya? Iya, betul. Bulan Juli. Jadi mungkin nanti bisa dilihat sekilas begitu, tetapi ini adalah karya-karya dari para peserta proses belajar di sana begitu. Jadi ada 20 berapa Mbak? Berapa pesertanya ini? Sekitar 30-an sih Mas, tapi itu yang setor karya ada sekitar 20-an. Iya. Yang di sini tidak 20 Mbak, nanti terlalu banyak Mbak. Jadi saya baca beberapa aja. Jadi ini adalah karya-karya yang hasil pendampingan teman-teman dari komunitas belajar Qoriah Thayyibah. Oke. Jadi mereka punya katalog karya, menarik ini, bisa menjadi inspirasi untuk kita semua ini. Ya, jadi mereka diminta untuk membuat karya dan kemudian diserahkan presentasi, baik online maupun offline begitu. Nah, ini adalah daftar karya mereka. Ada yang membuat album lagu, ada yang membuat foto, ada yang membuat alat emergensi tenaga surya, ada yang membuat hiasan, resin, ada yang membuat antologi cerpen. Wah, ampun, saya aja belum buat antologi cerpen, Mbak. Ini. Oke, kita akan lihat satu-satu ya. Tidak semuanya, karena ini keren-keren sekali begitu. Ada yang buat film dokumenter, budaya sayuran, dan lain sebagainya. Nah, ini Mas Akhila Elia, dia membuat lagu, mini album gitu. Lalu ada lagi Mas Daniel Absyad, dia membuat fotografi. Jadi truk-truknya difoto begitu. Saya nggak tahu kenapa dia gemar truk gitu. Kalau saya agak terlalu besar truk itu. Kalau dimakan agak susah. Oke. Lalu ini ada Mas Pratama Waluyo Jati, dia membuat alat emergensi untuk apa ini Mbak? Kayak power bank gitu Mas. Power bank, oke, seperti power bank ya, alat emergensi untuk tenaga baterai gitu ya, semacam baterai ya. Oke, kemudian ada lagi Martia Riksa, dia membuat kerajinan dari resin Orde Baru, oke. Lalu Mbak Sofia Kamila, dia membuat antologi cerpen, internal monolog. Wah, ini menarik, ini dia bercerita tentang gerak batinnya sendiri. Lalu ada lagi Mbak Kaila Sari Asaki, dia membuat digital painting. Wah, keren sekali, ya ampun, digital painting. Ini saya aja tidak tahu bagaimana membuatnya itu. Ada Mas Abimanyu membuat filter air. Lalu ada yang buat film dokumenter, Mas Hussein. Lalu Mbak Eca ini membuat kumpulan artikel. Oke, ada lagi membuat kumpulan puisi. Oke. Lalu ini membuat digital painting juga. Oke, ini adalah aktivitas mereka. Nanti akan dijelaskan oleh Mbak Zul ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini pesan penutup dari sesepuhnya. Ya, anak-anak harus diberi kesempatan untuk mengembangkan imajinasinya, berpikir kritis, menyampaikan gagasan-gagasan inovatif, dan mendiskusikannya dengan teman-teman. Apa dan bagaimana? Nah, kita dengar dari kakak kita yang sudah ada di tengah kita. Silakan, Mbak. Ya. Terima kasih, Mas Lili. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Rame sekali ya dari Sabang sampai Merauke. Dan saya di sini di Salatiga. Bareng ada satu teman lagi sebenarnya Mas nemenin saya. Iya. Namanya Mazia. Iya, siap. Oke. Kenal teman-teman, kami dari komunitas belajar Qoriah Thayyibah di Salatiga. Sebenarnya karena Qoriah Thayyibah kita sering dikira pesantren karena namanya Islami sekali. Jadi sebenarnya kita itu yang bergabung di dalam komunitas kami adalah anak-anak usia setara SMP dan SMA saat ini.
Jadi mereka itu nggak sekolah, tapi totally bergabung di komunitas kita. Jadi kita daftarkan komunitas kita itu di pendidikan non formal. Jadi kita masuknya PKBM. Dan apa ya? Bukan sekolahan juga kalau disebut sekolah karena daily-nya anak-anak mereka concern ke apa yang mereka minati. Jadi tadi proyek-proyek yang ada di katalog itu adalah hasil mereka berproses selama di komunitas kami kayak gitu. Jadi mereka tuh meskipun usia SMP SMA mereka nggak melajarin apa ya IPA, IPS nggak diwajibin, tapi kecuali kalau mereka minat di situ ya. Jadi mereka pokoknya di kita itu fokusnya di karya. Dan kebetulan yang bergabung di tempat kami adalah tipe anak-anak yang nggak cocok di sekolah konvensional. Jadi mereka akhirnya bergabung di PKBM kami kayak gitu. Mungkin udah ada gambaran belum ya? Jadi anak-anak usia SMP SMA itu daily-nya mereka ya bikin target dan capaiannya seputar misal aku anak teater dan aku misal anak yang berminat di pantomim kayak Mas Afan tadi sama Mbak Pinut, ya mereka bakal bikin kegiatan mempelajari hal-hal yang terkait dengan pantomim di daily-nya kayak gitu. Jadi ya udah mereka konsennya di situ aja, nggak kemana-mana lagi kayak gitu sih Mas. Kayaknya segitu dulu ya. Nanti kalau ada ya. Atau Mas Zia mau menambahkan? Oh ya, Mas Zia silahkan. Oke Mas, terima kasih. Mungkin sedikit menambahkan ya. Perkenalkan nama saya Zia. Saya salah satu dari 8 pendamping yang mendampingi warga belajar di Qaryah Thayyibah. Kegiatan utama di KBKT mungkin teman-teman penasaran ya. Tadi sekilas sudah dijelasin Mbak Zulfa. Kegiatannya kalau hari Senin itu ada upacara. Cuman upacaranya jangan dibayangin berbaris sambil menghadap tiang bendera, enggak. Upacaranya mereka duduk melingkar, kemudian bermusyawarah. Apa sih yang akan kita pelajari? Kita belajar bareng selama seminggu ke depan, sambil mereka evaluasi hasil belajarnya selama seminggu kemarin. Secara mandiri, jadi kami pendamping cuma duduk aja di pojokan sambil ngamati gitu, tanpa ada campur tangan yang berlebihan. Kemudian setiap hari Kamis, mereka ada yang namanya hari ide. Jadi setiap anak masing-masing menyampaikan, mempresentasikan idenya masing-masing. Banyak sih yang berupa kritik terhadap lingkungan desanya atau lingkungan kotanya. Kemudian atau solusi dari apa yang mereka hadapi sebagai masalah sehari-hari di rumahnya, di lingkungannya, semacam itu. Nah, setelah setiap anak menyampaikan pendapatnya itu, menyampaikan idenya, ditanggapi sama teman-teman yang lain, dan jadilah diskusi yang sangat asik dan sangat hidup. Jadi intinya adalah bagaimana menumbuhkan dan mengasah sikap kritis yang dimiliki oleh setiap anak masing-masing ya gitu. Terus kalau yang karya itu tadi karya semester, tapi setiap bulan di Qaryah Thayyibah ada yang namanya gelar karya. Ya. Jadi setiap anak menggelar karyanya masing-masing untuk diapresiasi oleh teman-temannya di Qaryah Thayyibah dan mengundang orang-orang dari luar juga untuk bisa ikut bergabung di gelar karya. Itu mungkin sekilas ya kegiatan yang utama di KBKT. Dan selama selama pandemi, dari awal masa pandemi kami memang merumahkan anak-anak KBKT sejak awal, bahkan sebelum Kota Salatiga itu menetapkan PJJ, kami sudah lebih dulu memulangkan anak-anak karena nggak ada bedanya sebenarnya. Karena setiap anak belajar sesuai dengan apa yang dia minati dan itu bisa dilakukan dimanapun, nggak harus di sini. Mereka nggak tergantung dengan pendamping, dengan guru atau dengan siapapun, tapi mereka mandiri untuk mencapai satu pengetahuan dan keahlian yang mereka inginkan. Gitu. Apalagi mereka di rumah bisa didampingi penuh oleh orang tuanya, oleh keluarganya, dan mereka bisa belajar lebih kontekstual karena mereka bisa mempelajari apa yang ada di lingkungan masing-masing. Yang di Sumba ya belajar yang SDA yang ada di Sumba, yang di Malang ya belajar apa yang ada di Malang.
Jadi selama daring hampir tidak ada perbedaan karena anak-anak masih tetap bisa belajar dan berkarya sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Itu Mas Lili, tambahan dari saya dikit. Oke, terima kasih Mas Zia Ul-Haq dan Mbak Sulfa, keren sekali. Dan saya yakin menginspirasi dan menggelitik kita semua. Ternyata kegiatan anak itu bisa macam-macam gitu ya. Ternyata teman-teman, setiap anak itu ternyata dia bisa ditantang untuk menjadi apa ya, kreator kecil, intelektual kecil yang mereka menggerakkan dunia dari hati mereka, berkarya untuk dunia dari hati mereka. Gitu. Karya-karyanya keren sekali. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kembali kepada Mbak Endah tadi. Terima kasih. Mbak Endah, halo. Halo Mas Lili. Mohon maaf Mbak, ini jenengan silakan Mbak. Tadi kita isi dulu ya, karena tidak apa-apa. Monggo. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf koneksi agak tidak bagus. Ya, saya lanjut lagi. Saya jadi merinding mendengar cerita dari teman-teman yang lain yang super keren bagi saya dalam ngomong anak-anak di tempatnya masing-masing. Kalau saya sih, kami berdua tepatnya dengan Mas Anang yang malam ini pakai laptop sendiri gitu. Saya pakai HP sendiri. Kami berdua ngewangi momong anak-anak sedulur sikap atau anak-anak masyarakat adat Samin yang memang tidak sekolah di sekolah formal karena adatnya mengharuskan begitu. Gitu. Bermula dari ini sih membaca tulisan yang menganggap bahwa orang Samin itu sakarepe dhewe, ora kena dijak omong api-apian, ora kena dijak rembukan atau bicara bicara yang baik-baik begitu. Saya jadi penasaran, apa ya sih zaman yang seperti ini? Akhirnya saya bisa berkenalan dengan mereka, kemudian di suatu tempat yang namanya Omah Kendeng yang sekarang untuk belajar itu ada satu gamelan jelek gitu, gamelan yang larasnya sudah jelek sekali, tetapi saya memandangnya ini sarana untuk saya bisa bergaul lebih dekat kayaknya dengan mereka. Gitu. Nah, suatu saat saya diundang untuk ada acara mocopatan dalam rangka selapanan bayi. Selapan itu dalam hitungan Jawa adalah 36 hari setelah bayi itu lahir. Biasanya ada selamatan atau bancaan atau kenduri khusus gitu. Nah, di situ ada acara mocopat. Kemudian saya melihat yang melakukan mocopatan itu ternyata orang-orang tua, bukan anak-anak. Nah, dan mocopatnya atau nembangnya ini adalah isinya ajaran-ajaran tentang adat sikap. Dan setelah saya tanya pada sesepuh yang ada di situ, mereka memang memberikan itu pada anak-anaknya dalam bentuk diucapkan lisan, tidak ditulis. Ada sesuatu yang memang begitu. Jadi ajaran itu tidak boleh disampaikan, ditulis, tetapi diucapkan. Nah, itu dengan tembang. Setelah saya melihat itu, kenapa anak-anak kok tidak tertarik gitu untuk itu? Timbul keresahan, lebih ya saya sebetulnya, timbul keresahan. Bagaimana nanti kelanjutannya kalau tidak boleh ditulis, kemudian anak-anak juga tidak ada yang ikut mocopatan di situ. Apakah ajaran-ajaran seperti ini nanti tidak akan hilang? Nah, akhirnya ada gamelan yang jelek, kemudian anak-anak belum tertarik dengan mocopat seperti apa yang disampaikan oleh orang-orang tua mereka, dengan bapak ibu kakek nenek mereka gitu sebagai ajaran-ajaran sikap yang disampaikan. Akhirnya saya ini berdiskusi dengan sesepuh yang ada di situ, bagaimana seandainya apakah anak-anak memang tidak suka atau bagaimana gitu. Kalau tidak suka sih enggak, tetapi mereka lebih belum berani atau tidak berani. Akhirnya saya menawarkan diri dengan gamelan yang ada di situ yang jelek itu tadi, bagaimana kalau ini dijadikan sarana untuk anak-anak bisa suka untuk nembang mocopat, biar ajaran-ajaran itu tidak hilang karena anak-anak tidak suka nembang. Gitu. Akhirnya berlangsung pembelajaran mocopat. Pasinaon bukan pembelajaran kalau saya mengatakan. Pasinaon di situ, gamelan jelek itu saya gunakan untuk nyinaoni anak-anak, dan akhirnya mereka suka. Di dalam belajar gamelan itu, sesekali saya menyelipkan belajar nembang mocopat yang
syairnya memang saya tidak mengambil dari syair yang dilantunkan oleh orang-orang tua mereka. Saya tidak berani. Saya hanya melantunkan dengan syair-syair yang wajar-wajar saja, yang biasa-biasa saja kami pelajari begitu. Karena apa? Saya tidak berani. Ada beberapa